dalam kuliah advance yang nanti kita akan melihat karya Mas Deko Strita, dan teman-teman yang merasa sudah mengirimkan karya di advance, tapi nanti sebelum saya lihat, tolong segera mengabari ya di live chat. Dan untuk teman-teman selama kuliah ini, jika ada pertanyaan bisa menyampaikan baik di live chat maupun langsung ya telepon via WA. Baik, rekan-rekan, saya presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer yang ada di kuliah Seni Lukis Advance, yaitu ada Mas Effortless atau Mas Aldi. Mas Aldi ini saya sangat terkesan ketika membuat sketsa. Wah, garisnya itu mantap ya, luar biasa sketsa Mas Aldi. Saya pikir Mas Aldi itu akan ikut pameran Painting Explorer kedua, pameran lukisan Painting Explorer kedua, Disrupsi Membumi. Ternyata tidak ikut ya, padahal saya tunggu-tunggu, karyanya sangat bagus sketsanya. Nah, alhamdulillah sekarang Mas Aldi ada di kuliah Seni Lukis Advance. Nah, saya tunggu ini karya-karya Mas Aldi. Saya yakin nanti Mas Aldi akan karena modalnya kan sudah jelas ya, modalnya itu goresan sketsa yang kuat. Nah, semoga nanti Mas Aldi di pameran Painting Explorer ketiga bisa turut serta. Jadi saya sedang mencoba, sudah sebenarnya sudah ketemu tentang temanya, tapi sementara saya keep dulu, biar saya matangkan dulu ya. Saya matangkan dan saya sudah mulai melobi-lobi, nanti kalau sudah deal lah, katakanlah sudah ada perjanjian tentang penggunaan tempat, nanti saya share ya informasi tentang pameran Painting Explorer ketiga ya. Alhamdulillah ini di kelas sudah ada Mas Congput. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Congput ya. Alhamdulillah kemarin karya Mas Congput sudah ini ya dikomunikasikan pengembalian karya pakai JNT. Dan juga ada Mas Deko Strita yang nanti akan kita lihat. Mas Deko Strita ini selain mahasiswa senior juga aktif ya, luar biasa semangatnya berkarya. Patut teman-teman contoh ya. Mas Deko Strita dengan karyanya yang khas yaitu abstrak dengan teknik perpaduan antara bentuk yang terkontrol dan tidak terkontrol. Dan nanti saya akan membahas tentang op art ya, op art. Nah, yang mengagumkan dari Mas Kostrita ini selain membuat karya abstrak beliau, itu juga terus berlatih dengan misalnya sketsa ya, dengan lukisan-lukisan yang sekarang sedang banyak dibuat dengan guas ya, dengan cat poster, beberapa karya-karya lanskap. Di kelas, alhamdulillah ini sedang diomong ini Mas Kostrita sudah hadir. Dan juga Mas Mul ya, Mas Mul ini memiliki keunikan pada bentuknya yang ini, yang aneh, bentuknya yang strange, yang tidak mudah ya melahirkan bentuk-bentuk seperti karyanya Mas Mul itu ya. Kalau dibikin-bikin gitu kadang kelihatan wagu. Tapi kayaknya Mas Mul ini punya apa? Kemampuan membuat karya-karya yang keluarnya itu aneh, unik, ono unsure primitif, ono unsure magis, ono unsure naif, ono unsure ya biasanya memang wong-wong sing rada apa ya nek ngaran iki ya dalam tanda petik ya rada leng. Dan memang kalau kita lihat Mas Mul itu kan unik ya. Kemarin pas podcast itu juga sering merespon dengan hal-hal yang aneh itu ya. Oke, jika ada Mas Andi Asrianto, saya tunggu ya. Kemarin sudah mulai tanya-tanya tentang seni lukis Advance itu bagaimana. Nah, saya tunggu. Mas Mul, Mbak Ida Safian tentu ya. Ini adalah
seniman painting seniwati painting explorer yang khas di soft pastel ya, soft pastel di kertas berpasir. Dia punya keahlian di sana. Saya tunggu. Juga Mbak Maria Nomi, ya, mahasiswa painting explorer dari apa jenis dari Filipina. Aku ngakak gitu, aku kayak moco masmul gitu. Ya piye golek golek istilah sing rada pas angel. Mbak Maria Nomi ini mahasiswa painting explorer dari Filipina dan kemarin juga ikut pameran. Nah, Mas Yan Wibowo, kita kan melihatnya di sketsanya Mas Yan Wibowo, saya sudah mulai ngintip itu kemarin, wah, apik banget ya sketsanya. Kita ketemu bahas sketsa saja ya. Dan di apa namanya di Advan ini juga tentu saya tunggu ya. Alhamdulillah Mas Adi Riyadi juga tetap bergabung dengan kita. Kita tunggu ya karya-karyanya. Untuk Mas Adi Riyadi saya punya ini ya, punya apa namanya, mungkin ide ya, ide tertentu. Karena Mas Adi ini kan basisnya adalah ini apa namanya arsitektur ya. Beliau kuliahnya arsitektur ya. Kalau Mas Adi ini bisa mengkombinasi bentuk-bentuk arsitektur ya, arsitektural gitu ya, bentuk-bentuk arsitektural yang sangat rigid ya, tetapi dikombinasi dengan lukisan-lukisan yang memiliki kebebasan bentuk, kebebasan garis, kebebasan teknik dibandingkan arsitektur. Wah, itu kalau dikombinasi sangat menarik ya. Saya ingat dulu ada pelukis ya terkenal, dia itu basicnya adalah seni desain interior ya, desain interior. Sebentar, saya inget-inget namanya. Namanya yang gambarnya itu ya. Kalau dia kadang membuat karya ini, karya tiga dimensi, sapi yang ada ini, ada pulau Indonesianya, ada kepulauan Indonesia. Namanya, saya kok jadi apa namanya lupa ya. Nah, Agapetus ya. Nah, Agapetus. Mungkin saya lukisan ide spontan ini untuk Mas Adi ya. Lukisan sebentar. Nah, saya selesaikan dulu ya. Oh, ini ya, bisa. Oke. Coba ya. Coba lukisan Agapetus Kristiadana kalau nggak salah. Kristiadana apa ya? Kristiadana kalau nggak salah ya namanya, ntar. Aduh, Kristiadana. Nah, ini menarik ini ya. Ini, tuh. Ini ya, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, kita lihat yang di IVA ya. IVA itu Indonesian Visual Art Archive. Jadi dia lembaga pengarsip seni rupa Indonesia ini terkenal ya di dunia seni rupa. Saya cari yang ada nuansa-nuansa arsitekturalnya. Ini ide menarik ya untuk Mas Adi Riyadi. Kalau iso langsung berarti mana ya? Makanya di nah ini ya. Nah, ini siapa saja. Nah, ini bentuk-bentuk arsitektural ya. Ini aneh ya, terinspirasi dari Gudang Garam ya. Kan terasa ya bentuk-bentuk terkontrolnya ya, bentuk-bentuk bahwa dia adalah, nah ini kan bahwa dia itu seorang desainer gitu, desainer interior. Ini mungkin Mas Adi, ini kan ini menarik ya. Sekaligus ada ya ada unsurnya eser yang figur ambigu itu. Atau kalau mau eser juga menarik kan, mix eser ya, mix eser. Nah, ini
Mick Esser itu apa, karyanya itu sangat-sangat sangat-sangat matematis ya, dan dia memang eh, basic, dia memang orang matematika ya, dari keluarga ilmuwan. Wah, ini kan bentuk yang sangat sangat eh, terkontrol ya, dengan apa, eh, bentuk-bentuk bangunannya, bentuk-bentuk, aduh apa lagi, maybe later ya. Oh, ini kan dulu saya pas menggarap figur ambigu ya banyak terinspirasi juga dari Excel ya. Jadi sangat mungkin ini untuk Mas Adi Riyadi ya. Oke, terakhir adalah Mas Chongput ya, Mas Chongput yang kemarin di seni lukis elementer mengirim abstrak. Saya pikir nggak juga harus membuat abstrak ya, karena deformasinya Mas Chongput itu sangat kuat ya. Saya sangat terkesan dengan lukisan ini, lukisan deformasi stilisasinya Mas Chongput itu ya. Oke, rekan-rekan, itu saya baca lagi ya teman-teman. Mas Mas effortless ya, Mas Aldi ya, alhamdulillah. Tadi sudah saya singgung ini Mas Aldi, bagaimana sketsa Mas Aldi yang masih terngiang-ngiang ya, di goresan-goresan Mas Aldi itu benar-benar terngiang-ngiang ya di benak saya. Saya kemarin sebenarnya, wah ini Mas Aldi kudune melu pameran gitu, karena sketsanya kuat ya, kok orang melu pameran ya, wah gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah kita di pameran Panjang Explorer ketiga ini Mas Aldi bisa hadir ya. Dan saya tunggu ya goresan-goresan mautnya di seni lukis Irfan ini. Mas Kusrita. Sambil OJW Pak, nyimak dulu. Oke, monggo Mas Kusrita. Mas Mul, tak tunggu karya-karya terbarunya Mas Mul. Mas Ko siap. Oke ya, kita sekarang langsung melihat karya Mas Diko Strita. Ini dia karyanya Mas Diko Strita. Kita baca dulu. Karyanya hitam ya? Bukan ya, karena belum muncul. Ini dia. Salah. Nah, ini. Oke, ini rekan-rekan. Kita baca dulu ya. Judulnya Eksplorasi 044 2023. 70 kali 90 cat akrilik di kanvas. Subjek matter menyusun kebentukan lukisan dengan kombinasi garis, warna, dan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Saya masih berharap Mas Kusrita pameran dengan ini ya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa semangatnya untuk berkarya terus ya, bagus ya. Termasuk sekarang sedang belajar atau mendalami ini ya, landscape dengan guas. Nah, itu bagus ya. Tapi untuk karya yang ini mesti tampil dulu ya, mesti di-eventkan, mesti diacarakan gitu ya, mesti biar orang itu ingat. Terus kan kalau seniman itu, kalau pameran bersama itu memang ini ya, ingatan tentang sang senimannya itu tidak sekuat pameran tunggal. Nah, tapi sebelum pameran tunggal bisa jadi pameran berdua atau bertiga. Kalau pameran berlima itu sudah mulai ini ya, sudah mulai agak-agak nggak kelihatan, tapi masih mending lah, menengah lah 5 itu ya. 5 itu misalnya sekarang ada nih, misalnya Mas Kostrita, Mas Mul, Mas Congput, misalnya kan gitu kan, Mas Andi, Mas siapa lagi, Mas Aldi, misalnya. Atau kalau mulai dalam kelompok kecil itu bertiga atau berdua. Misalnya Mas Kostrita, Mas Mul, Mas Congput. Wah, ini menarik gitu. Nah, nanti digongi sampai pameran tunggal. Seniman itu ya memang pameran ya anunya ya, untuk menunjukkan kehadirannya ya, untuk menunjukkan keseriusannya aktivitasnya itu memang pameran. Nah, saya senang ini Mas Kusrita tetap mengerjakan ini, dan karya ini mesti tampil ya, karya seri ini ya, seri bentuk yang terkontrol dan tidak terkontrol dalam pameran tunggal. Saya tunggu ya Mas Gus, ini benar-benar ya. Alhamdulillah Mas Adi Riyadi juga sudah hadir. Tadi saya sempat
membahas selama ini Mas Aldi. Kalau jika Mas Aldi langsung ketemu di ini ya, saat ini bisa dimundurkan sedikit. Saya mencoba mencari referensi-referensi yang mungkin bermanfaat untuk Mas Aldi ya. Sorry, Mas Adi Riyadi. Saya coba tadi cari foto-foto ya secara spontan untuk karyanya ini Agapetus Kristiadana. Agapetus Kristiadana. Dia dulu latar belakangnya adalah desain interior. Oke, kita baca ya. Kontennya menyusun background dengan gradasi kasar dan bertumpuk. Dua, menambahkan lengkungan berkelok-kelok yang kemudian lengkungan berkerok. Lengkungan berkerok. Nah, ini yang nanti akan saya bahas ya. Karena ini muncul di karya-karya terakhir Mas Kus ini, menarik ya, keroknya ini, artistik. Nanti saya akan mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan ya, terhadap teknik ini, bentuknya ini, menarik ini ya. Menambah lengkungan berkerok yang kemudian diberi efek airbrush untuk menyusun bidang diagonal dengan garis bayang-bayangnya. Menumpuk background dengan warna kuning untuk membuat layer depan lebih kuat, yaitu tengah agak ke kanan. Dan terakhir adalah menambahkan cipratan dekor yang bergoyang mengikuti layer terakhir untuk memunculkan spontanitas dan pergerakan yang kuat meskipun kotor. Ini karyanya Mas Kus ya, kita nikmati dulu. Nah, ini saya sangat terkesan dengan kerokannya ini. Dan memang kerokannya ini di karya ini cukup dominan jika dibandingkan yang kemarin. Dan tetap saja menarik ya, dikerok terus dikasih airbrush. Ini keahliannya Mas Kus Rita nih, membuat garis terkontrolnya ini ya. Asik sekali ya. Semakin piawai. Cuma memang warnanya kuning ini mungkin ya kalau diberi tone yang berbeda kuningnya ya, beberapa warna kuning, beberapa tingkatan ya. Gradasi kuningnya misalnya cipratannya tidak hanya satu jenis kuning, ini mungkin akan lebih ini ya, akan lebih mematangkan komposisi. Ini kuningnya memang terasa tiba-tiba ya, tiba-tiba muncul ya. Gitu ya. Tapi ya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu masalah ya. Nah, saya yang pengen saya sampaikan untuk malam ini adalah kemungkinan dari teknik keroknya ini, bentuknya ini. Kalau kita lihat ya dari bentuknya seperti ini mengingatkan saya ada dua hal ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah lekukannya yang bisa dimainkan, dan kedua ini yang mengingatkan pada op art atau optical art ya, optical art. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, apa itu optical art. Ini jadi optical art atau op art ya. Op art itu singkatan dari optical art. Jadi karya-karya yang terkait dengan persoalan optik ya, persoalan penglihatan. Nah, ini cocok sebenarnya dengan karya Mas Kus Rita yang formalisme. Mas Kus kan tidak mengangkat tema-tema tertentu selain di dalam bentuk itu sendiri. Nah, optical art atau op art itu dia bentuk yang misalnya ini ya, bentuk yang dua dimensional hanya dalam tanda petik ya, hanya dengan bermain ritme biasanya nanti kita akan melihat goresan gerakan-gerakannya yang ingin mengingatkan lukisan Mas Kus tadi, yang itu akan terkesan karya ini menjadi bergerak-gerak secara optis ya. Ini selain terasa melengkung ya, dari sini melengkung ke tengah, ini juga ada semacam getaran ya, ada vibrasinya ya kan kalau kita lihat ya. Ini op art ya atau optical art. Misalnya nah ini kan, ini kelihatan melengkung ya, meskipun ya hanya dengan permainan ini ya, permainan bentuk yang besar kecil aja.
Nah, yang terkenal dari seniman op art itu atau optical art itu ini, Bridge Gauge Relay. Nah, ini karyanya, tapi saya tidak melihat karya terkenalnya. Selain ini ada ya sebenarnya yang apa, garis-garis ya, yang mengingatkan ke karyanya Mas Gus. Nah, saya coba lihat ini aja. Nah, ini kan sebenarnya kan hanya lengkungan-lengkungan saja kan yang bisa membuat karya ini menjadi seakan-akan tiga dimensional secara optis gitu ya. Dan biasanya karya-karya seperti ini seringkali memberikan efek ini ya, efek kayak bercahaya itu ya. Bergerak biak 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 ini kayak seperti ini. Ini kalau kita lihat kan kayak ada apa binar-binarnya. Nah, ini yang saya apa maksudkan ini. Ini oh, ini di apa ini ya? Tengkol.ro. Nah, ini. Ini kan ada gerakannya seperti ini, ya. Apa lengkungannya yang tadi ya yang saya maksudkan di maskes ini kan. Ini kan lengkungannya masih datar ya. Nah, kalau kita lihat lengkungannya ini karena ada tipisnya lengkungan, ini jadi kelihatan ada suatu gerakan melengkung. Ya, ini masih mungkin digarap. Nah, apakah mungkin seperti itu dengan kerokan? Nah, kan tadi kan yang dibuat oleh Maskes ini kan teknik kerok. Nah, kebetulan saya pernah membuat apa karya dengan teknik kerok juga ya, yang itu bisa membuat lengkungan semacam ini, lengkungan semacam ini. Ini alhamdulillah Mas Andi juga sudah hadir ya. Alhamdulillah hadir Pak dosen. Terima kasih Mas Andi. Malam kawan-kawan. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya pernah membuat karya yang itu dengan teknik rock juga. Nanti saya sebutkan cara mengeroknya. Nah, ini karya saya dengan teknik rock. Ini saya dulu mengkeroknya dengan stereofoam, Mas, dengan stereofoam. Jadi saya buat dengan berbagai eksperimen ya. Eksperimen yang paling enak itu saya membuat sendiri kanvasnya yang cenderung licin gitu ya, cenderung licin. Terus ini saya kerok ketika masih basah. Saya basahi, terus saya ambil stereofoam. Ini cat minyak tapi cat minyak. Nah, cat minyak itu di stereofoam itu agak ada ini ya, ada apa? Efek apa ya, merusaknya itu kan. Kalau stereofoam kalau kena apa bensin misalnya, itu kan agak rusak-rusak itu kan. Nah, dia justru bisa membuat variasi ini besar kecilnya ini ya, variasi besar kecilnya yang ketika kita liukkan, nah itu bisa membuat ada kesan gerakannya, ada kesan gerakan karena ada liukannya tadi ya, ada kesan gerakan. Sebentar ini, nah ini juga ya. Saya coba yang, nah ini juga. Ini sebelum ini ya, sebelum periode abstrak itu saya pernah membuat ya, waktu masih di periode figur itu dengan teknik rock juga. Sebentar, ini saya coba buka dengan ini. Nah, ini dia. Ini aneh nih. Teringat Mas Andi kemarin cerita masalah Pak Agustioko ya. Ini pernah dipamerkan Pak Agustioko dulu di Diversity and Harmony ya di Taman Budaya. Alhamdulillah dikoleksi oleh Menteri apa ya, Bambang Kesowo itu dulu menteri apa gitu ya. Membesarkannya gimana nih? Nah,
Nah, ini kan. Nah, ini kan ada liukan-liukannya kan. Ada liukan-liukannya. Nah, ini teknik kerokan yang ada liukan-liukannya. Nah, ini juga ya. Nah, bahkan bisa sebesar ini. Ini karya ini ukurannya 100 eh, sininya hampir 1 meter, di sini ya 1 meter lebih, ini 90, 100, 1173. Nah, ini tergantung ya, besar kecilnya ini bisa dimainkan dengan ukurannya styrofoam. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang kita kembali ke karyanya Mas Gusrita ya. Nah, ini saya jadi terinspirasi ya dengan kerokannya ini, atau apa, pengen mengatakan bahwa ini kerokan ini sangat potensial untuk menghadirkan keunikan. Dan kalau kita lihat ini kan kerokannya masih cenderung sama kan, dari besarnya, arahnya gitu kan masih ngeflat lah, masih satu kedataran ya, meskipun dengan adanya apa, garis yang di airbrush-nya menjadi kelihatan jauh dekat ya, menarik kan. Nah, tapi kalau misalnya kerokannya ini bisa lebih divariasikan ya, baik besar kecilnya, terus ukurannya, liukannya, itu akan lebih menarik lagi. Oke ya, ini karya ini menarik ya, sempurna dalam artian dari sudah ditampilkan itu sudah grab gitu loh, sudah enak ya, sudah enak. Meskipun dengan beberapa catatan tadi ya, misalnya mungkin ini kuningnya ini kalau dibuat dengan ada unsur menghilangnya gitu ya, gradasi, misalnya di sini agak kuningnya beda, terus paling terakhir itu kuning yang paling muda, sini kuningnya agak tua, nah, itu kan akan lebih menyatu lagi ya mungkin ya. Oke, itu kira-kira ini nilainya apa ya? Yuk, amin lah ya, amin, 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 amin. Oke, amin 92 ya, 92, 92. Oke. Nah, rekan-rekan, ini Mas Andi, saya tunggu ya Mas Andi karyanya ya. Karena kemarin waktu kita live itu karyanya Mas Andi ya, yang kita lihat di Instagram itu kan menarik gitu ya, dari goresannya, keluasan goresan maupun warnanya ya. Warnanya Mas Andi cenderung memilih warna-warna yang cerah itu ya, menarik itu ya. Berbeda ya dengan Mas Mul yang cenderung menggunakan warna-warna yang cenderung ini ya, gelap kusam, atau warna-warna yang mengerikan gitu ya, warna-warna yang apa, sorrow, menyedihkan gitu. Ya, ini Mas Andi, teknik yang istimewa ya. Siap explore Pak, memang baru nyoba flat, belum menyempit dan patah-patah. Oke, Andi Arsyanto, Mas Andi, ya betul, karya itu saya ingat betul, dan soul, ya Pak. Alhamdulillah, Mas Andi ternyata masih ingat ya. Alhamdulillah saat itu terjual, itu Pak Bambang Kesowo kalau nggak salah ya, Menteri era apa itu ya Mas Andi? Lupa saya. Eranya apa ya, SBY apa ya mungkin ya, lupa saya. Mas Ketia, betul Pak, masih sebagai background ya. Next dicoba lagi. Siapa? Masih proses mengerjakan tugas. Oke, terima kasih ya Mas Andi ya. Saya masih terkesan juga ini karya Mas Andi yang di Instagram itu ya. Itu garisnya menarik, warnanya juga menarik. Oke, rekan-rekan, itu kelas kita malam ini. Monggo teman-teman yang belum berkarya, saya tunggu karyanya. Uh, Jangan terlalu dipikirkan juga lah ya. Maksudnya orang kudu perfect lah. Namanya aja kuliah ya, kuliah. Kuliah itu yo kalau belum yakin, belum apa, belum seret, belum tenanan ya ora apa-apa, malah kesempatan kan, kesempatan.
Kalau pameran memang kita membuat yang paling istimewa. Kayak kuliah itu ya wis nek perlu eksperimen-eksperimen kan nggak apa-apa. Saya coba begini, eksperimen begitu, nggak masalah kan. Karena ya namanya aja kuliah. Kuliah itu ya belajar mengajar kan. Belajar mengajar itu justru teman-teman nggak usah terlalu terbebani untuk membuat karya yang wah kok urung urung istimewa ya, wah kok urung maksimal ya, ora popo kan. Namanya aja kuliah. Kuliah itu ya mencoba-coba kan gitu kan, mencoba-coba apa namanya ya nyoba-nyoba lah. Kalau memang belum ya ora popo kan gitu kan. Oke, harus salah nggih. Ya Pak. Iya kan yo piye lah nek nek apik malah ada dua ya. Guyonane lah ya. Guyonan iki Mas Mulya. Ada dua jenis karya yang tidak bisa dikomentari ya. Membuat dosen seni lukis itu mati kutu, nggak bisa ngomong. Ada dua jenis ya. Pertama adalah karya yang wapik banget. Wapik banget, wis sempurna wis. Wah, kuwi wis mati kutu dosen iki. Wis ora iso omong. Wis. Wah, apik banget ya saking apike, ora iso omong. Jadi yo wah wis apik enan wis ora iso omong kan. Yang kedua, elek banget ya. Elek, elek, elek. Elek wae durung, elek wae durung. Jelek saja belum. Itu juga nggak bisa ngomong. Ngomong apa ya? Wangel ya. Nah, sing penak kuwi ya sing ana apike ana kurange. Wis mumpluk kan. Nek ora ana salahe, ora ana kurange malah oh, pendek engko kuliah kan gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya monggo ya teman-teman yang memang masih ragu untuk berkarya ya, masih ragu untuk kok berkarya aja. Berkarya aja wis elek piye ora apa-apa, ora apa-apa kan gitu. Nek saking eleke nganti elek wae urung ya malah membungkam saya gitu kan. Ada dua cara berarti membungkam saya. Kasihkan yang terbaik atau kasihkan yang terburuk. Itu ora iso omong. Oke, siap terima kasih dan tidak takut salah. Oke, rekan-rekan ya, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir dan sekali lagi saya tunggu ya. Raiso umbah-umbah nek apik tenan. Ayo ngopo wis kadung apus wis apik iki. Wah, meh diapake ora iso dikritik ora iso wis marake meneng dibungkam ya. Ada dua cara membungkam dosen seni lukis ya. Hadirkan karya terbaik atau hadirkan karya yang sangat buruk. Terima kasih rekan-rekan. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.